Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Pada sore hari, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPR Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa pendengar setia LPPL di seluruh pelosok negeri. Selamat datang di Berita Indonesia Live, tayangan berita lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang selalu membawa informasi terkini dari dalam negeri, langsung dari studio kami LPPL Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebagai radio host Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 27 Januari 2026, bersama saya Martina Daudau.
Pendengar LPPL Indonesia, kita awali informasi pertama dari Sawalunto FM Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Ada Flora Wahyuni yang akan mengabarkan acara audiensi pemerintah Kota Sawalunto dengan PDAM. Pemerintah kota tetap berikan dukungan. Silakan Flora. Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Wali Kota Sawalunto Jeffrey Hibatullah bersama Sekretaris Daerah Kota Sawalunto Rofanli Abdam lakukan audiensi dengan jajaran manajemen dan karyawan PDAM Kota Sawalunto di Balai Kota Selasa 27 Januari 2026. Audiensi tersebut membahas sejumlah perkembangan internal PDAM, termasuk pengunduran diri Direktur PDAM Jul Margison, serta progres pelaksanaan program kerja yang sedang berjalan, guna memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berlangsung optimal. Dalam pertemuan tersebut, jajaran manajemen dan karyawan PDAM menyampaikan laporan kondisi organisasi, tantangan operasional, serta aspirasi terkait keberlanjutan kinerja perusahaan daerah di tengah dinamika internal yang terjadi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Sawalunto Jeffrey Hibatullah menjelaskan arah kebijakan pemerintah Kota Sawalunto terhadap PDAM, termasuk dukungan dan perhatian pemerintah kota melalui langkah sinkronisasi perencanaan anggaran dengan program kementerian terkait. Wakil Wali Kota Sawalunto Jeffrey Hibatullah menegaskan bahwa dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat, sehingga kinerja PDAM harus tetap terjaga profesional dan terus ditingkatkan sesuai standar pelayanan publik. Menurut Wakil Wali Kota Sawalunto Jeffrey Hibatullah, pemerintah Kota Sawalunto berkomitmen memastikan PDAM tetap berjalan stabil dan maju karena penyediaan layanan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dilindungi dan dipenuhi secara berkelanjutan. Demikian laporan LPPL Sawalunto FM Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Flora Wahyuni melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Flora Wahyuni, Sawalunto FM Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Berikutnya kita simak informasi dari Jateng Radio Provinsi Jawa Tengah. Ada Sita yang akan melaporkan BNPB perpanjang operasi modifikasi cuaca di Jateng hingga 29 Januari 2026. Iya, silakan Sita. Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali memperpanjang operasi modifikasi cuaca di Jawa Tengah hingga 29 Januari 2026. Perpanjangan ini dilakukan menyusul terjadinya banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah akibat hujan lebat. OMC di Jawa Tengah sebelumnya telah ditetapkan sebanyak 2 kali. OMC pertama dilaksanakan pada 15 hingga 20 Januari 2026 saat banjir dan tanah longsor melanda kawasan Muria Raya yang meliputi Jepara, Kudus, dan Pati. Operasi tersebut kemudian diperpanjang hingga 24 Januari 2026 karena dampak cuaca ekstrim terus meluas hingga menjangkau 10 daerah. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, perpanjangan OMC dilakukan karena kondisi cuaca di sejumlah kabupaten kota masih belum kondusif. Hujan lebat yang kembali turun pada Jumat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di daerah lain sehingga diperlukan upaya mitigasi lanjutan. Demikian yang bisa saya laporkan dari studio Jateng Radio untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia dari Jateng Radio, kita menuju ke Provinsi Kalimantan Tengah. Ada reporter Yahyu Bahar dari Batara FM Barito Utara akan mengabarkan fasilitas di Bandara Haji Muhammad Siddiq di Barito Utara semakin ditingkatkan seiring dengan bertambahnya lonjakan penumpang dan pengguna bandara. Silakan Yahyu. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, pergerakan penumpang di Bandara Haji Muhammad Siddiq di Muara Tewe Barito Utara melonjak drastis. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Barito Utara bersama jajaran Dishub dan Kepala Bandara Haji Muhammad Siddiq saat bersilaturahmi ke Kementerian Perhubungan. Data menunjukkan di tahun 2025 kemarin ada 47.876 penumpang yang menggunakan Bandara Haji Muhammad Siddiq. Pertumbuhan naik hampir 10%, jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Melihat pergerakan positif ini, maka Bupati mengusulkan langsung ke Kementerian Perhubungan untuk menambah fasilitas tempat ibadah musola di area parkir dan ruang tunggu VIP yang terintegrasi di terminal.
Hal tersebut disambut baik oleh pihak kementerian dan meminta pemerintahan Kabupaten Barito Utara segera menyiapkan kajiannya. Salahuddin juga berharap agar usulan ini bisa segera disetujui sehingga kenyamanan dan keamanan para pengguna dan penumpang saat bepergian semakin terjaga. Demikian pendengar RPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, 3 reporter handal dari 3 LPPL Radio telah mengantarkan informasi terkini dari daerah masing-masing pada sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini. Dan kita akan lanjutkan pada sesi kedua selepas kita ikuti pesan berikut ini. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilan Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi terkini pada Berita Indonesia Live. Kita berada pada sesi kedua. Seperti biasa, mengawali sesi kedua ini kita akan menyimak Persada ID Talks. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Pendengar LPPL Indonesia, Kabupaten Kepulauan Mentawai dikenal sebagai daerah kepulauan di Sumatera Barat yang banyak memiliki potensi. Salah satunya adalah potensi kekayaan laut berupa ikan yang melimpah di kabupaten berjuluk Bumi Sikere ini. Nah, pendengar, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana potensi perikanan di Mentawai, berikut wawancara bersama Bapak Zakirman SPT MPT, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Persada ID Talks. Pendengar LPPL Indonesia, saat ini saya bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Zakirman SPT MPT. Terima kasih Pak telah hadir di Persada ID Talks untuk kita sedikit berbincang tentang potensi perikanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Iya, Pak Kadis, mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagaimana potensi perikanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini? Potensi perikanan di Kepulauan Mentawai saat ini sangat luar biasa. Bahkan setiap tahun terkait dengan potensi baik termasuk juga produksi itu tetap meningkat. Namun terkait dengan pembudidaya dan nelayan kita memang yang harus kita edukasi untuk ke depan. Potensi perikanan kita itu sangat besar, baik dari segi perikanan tangkap maupun budidaya. Kita itu memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya ikan, serta potensi pengembangan budidaya yang menjanjikan. Apa saja jenis ikan atau hasil laut, terutama hasil laut unggulan dari Mentawai yang paling diminati pasar saat ini, Pak Kadis? Jadi untuk hasil perikanan atau hasil laut di Kepulauan Mentawai memang menjadi barometer untuk negara kita, di mana seperti lobster, kemudian kerapu, kemudian juga ada yang lain terkait dengan perikanan seperti pelagis, kemudian juga ikan-ikan yang lain. Tetapi yang memang prioritas unggulan kita itu adalah ikan kerapu, kemudian lobster dan rumput laut. Iya, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh para nelayan di Mentawai saat ini? Jadi memang tantangan utama yang dilakukan atau yang dihadapi oleh nelayan Kabupaten Kepulauan Mentawai itu sangat kompleks. Pertama, terkait dengan ikan yang ditangkap oleh nelayan di Kepulauan Mentawai itu tidak bisa kualitasnya bertahan dengan lama. Kenapa? Karena memang kita di Kepulauan Mentawai masih sangat tidak ada pabrik es gitu. Sementara pulau kita sangat luas. Seberut itu luasnya 4.000 km bujur sangkar. Kemudian juga Pulau Sipora dan yang lain-lain. Artinya apa? Artinya memang kita membutuhkan minimalnya ada 5 lokasi untuk pabrik es. Tapi yang ada baru di kita itu hanya di Pulau Sipora dan di Pulau Pagai Utara, yang juga kendalanya pasokan listriknya tidak mencukupi. Kemudian Pak Kadis, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan? Nah, upaya yang dilakukan oleh Dinas untuk meningkatkan nelayan ini, kesejahteraan nelayan, tentu kita memberikan bantuan baik mesin tempelnya, baik untuk alat penangkap ikan, termasuk juga kulbok. Tetapi yang paling urgen sekali yang memang perlu kita dukung dan kita dorong itu adalah pabrik es di 5 lokasi itu, dan masuk juga cold storage. Sehingga kalau itu sudah terjadi, maka kita berharap dari pemerintah pusat agar membantu memang dengan adanya kampung nelayan itu minimal 5 lokasi di Kepulauan Mentawai itu ada cold storage dan pabrik esnya gitu. Apalagi sekarang anggaran sangat-sangat terbatas. Iya, bagaimana Dinas Perikanan melihat potensi budidaya perikanan di Mentawai? Kemudian apa rencana pengembangannya? Potensi budidaya perikanan di Kepulauan Mentawai itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena kami dari Dinas Perikanan sudah meng-hire beberapa konsultan dan juga yang sudah mengelanang buana terkait dengan perikanan air laut, di mana memang potensi di Mentawai, pertama lautnya masih bebas dari polusi, kemudian juga untuk bagaimana nanti kita membudidaya seperti kerapu itu sangat cocok dan sesuai sekali lokasinya. Dan juga bukan hanya itu, begitu nanti industri perikanan kerapu itu bisa menjadi program strategis nasional dengan keluarannya nanti mungkin 1 titik 600 sampai 800 ton, maka kita memiliki perkebunan atau memiliki bakau mangrove yang luas di Kepulauan Mentawai, yang notabene-nya di pokok bakau itu semuanya di situ ada kerang-kerangan, ada di situ kalau di bahasa Mentawainya ada lilit. Kemudian ini nanti kerang-kerangan inilah yang menjadi pakan dari
kerapu dan semuanya. Kalau itu dilakukan industri perikanan kerapu, maka dengan produk lokal yang ada di Mentawai, termasuk juga ikan rucah yang ada di Mentawai, kerapunya dengan sendirinya besar, peningkatan ekonomi daripada nelayan dan pembudidaya juga bisa meningkat. Closing statement kita di program Persada Talks kali ini, Pak Kadis, bagaimana dan apa harapan Bapak terhadap perkembangan perikanan Mentawai ke depan? Harapan saya sebagai Kepala Dinas terkait dengan perkembangan dan pengembangan perikanan ke depan adalah kita mendorong dari pemerintah untuk bagaimana industri perikanan ada di Kepulauan Mentawai. Tapi kita berharap kepada nelayan, termasuk juga kepada masyarakat yang ada di sekitar Pulau Mentawai, begitu melintasi laut, begitu melaut, begitu menangkap ikan, jangan membuang sampah ke laut, supaya memang rumahnya ikan tetap terjaga. Kemudian juga jangan membuang sampah di pinggiran laut kita. Dan bahkan kita harus membersihkan sampah itu mungkin sekali seminggu atau sekali sebulan kita lakukan itu, baik oleh nelayan, kelompok nelayan, dalam rangka mendukung program pariwisata yang ada di Kepulauan Mentawai. Baik, terima kasih Pak Kadis dan pendengar LPPL Indonesia. Demikian tadi dialog singkat saya bersama Bapak Zakirman, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Persada ID Talks. Dan kita kembali ke program Berita Indonesia Live. Bupati Gunung Kidul ajak warga menjaga ekosistem di sekitar Telaga Nglodo. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Abi Hasan dari Radio Suara Dak Sinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan Abi. Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami dalam info pembangunan daerah. Upaya menjaga keseimbangan alam dan meningkatkan ekonomi lokal terus digalakkan di wilayah Gunung Kidul. Hari Senin 26 Januari 2026 kemarin, sebuah langkah nyata dilakukan di wilayah Kapanewon, Giri Subo. Berikut laporan selengkapnya. Bupati Gunung Kidul, Endah Subekti Kuntariningsih, melakukan aksi penebaran benih ikan di Telaga Nglodo Ireng, Kelurahan Tileng, Kapanewon, Giri Subo. Langkah ini diambil bukan sekedar seremonial, melainkan bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan, sekaligus menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan. Penebaran benih ini menjadi momen penting mengingat kondisi telaga yang memiliki sejarah tersendiri. Menurut Lurah Tileng, Suwardi, Telaga Nglodo Ireng sempat mengalami kekeringan setelah dilakukan proses pengerukan dan pembangunan. Namun, berkat kerjasama masyarakat, kondisi telaga ini telah kembali pulih dan terisi penuh oleh air. Keasrian wilayah Tileng ini ternyata menyimpan potensi besar. Saat ini pihak kelurahan sedang mengajukan diri agar Tileng dapat ditetapkan sebagai desa wisata. Selain keberadaan telaga yang dikelilingi pepohonan rimbun, wilayah ini juga memiliki daya tarik berupa tebing-tebing di sisi selatan yang menjadi lokasi favorit bagi para pemancing. Bupati Endah memberikan apresiasinya terhadap dedikasi warga dalam merawat lingkungan. Di lokasi tersebut, Bupati menyoroti keberadaan pohon-pohon besar atau yang kerap disebut masyarakat sebagai pohon resan. Menurut beliau, pohon-pohon ini memiliki fungsi krusial dalam menghasilkan oksigen, menjaga ketersediaan air tanah, serta menjadi tempat berlindung bagi berbagai jenis burung dan binatang lainnya. Di tengah maraknya bencana alam belakangan ini, Bupati Gunung Kidul juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat. Beliau menekankan pentingnya melestarikan alam dengan tidak mengotori lingkungan serta tidak membuang sampah ke sungai demi mencegah terjadinya bencana. Kegiatan penebaran benih ini turut dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul Suwiknyo, Kepala Dinas DKP M. Johan Wijayanto, hingga jajaran Karang Taruna setempat. Diharapkan dengan ekosistem yang terjaga, masyarakat Tileng dapat merasakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Demikian pendengar LPPL, laporan terkait upaya pelestarian lingkungan di Giri Subo.
Saya Abi Hasan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita akan menyimak laporan Mita, reporter Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, dengan laporan pemerintah Kota Magelang perkuat gizi anak lewat aksi bergizi dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-66. Silakan Mita. Pendengar LPPL se-Indonesia, pemerintah Kota Magelang terus tancap gas dalam mencetak generasi berkualitas. Pada hari Jumat pekan lalu, suasana di SMP Negeri 11 Kota Magelang tampak berbeda dari biasanya. Ratusan siswa berkumpul mengikuti aksi bergizi dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-66. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono yang hadir langsung di lokasi menegaskan bahwa gizi seimbang adalah investasi masa depan. Menurutnya, anak yang sehat dan tercukupi gizinya akan jauh lebih produktif dalam belajar. Tak sekadar seremoni, aksi ini diisi dengan kegiatan nyata. Mulai dari senam bersama, sarapan sehat hingga pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri. Hal ini dilakukan untuk menekan angka anemia dan memastikan siswi tetap bugar dalam beraktivitas. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Istiqomah mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan gizi ganda. Dengan tema gizi optimal mewujudkan generasi emas 2045, Pemkot Magelang berharap kebiasaan hidup sehat ini tidak berhenti di SMP Negeri 11, tetapi terus dijalankan secara konsisten oleh seluruh sekolah di Kota Magelang. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Mita dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dari Kota Magelang kita akan menuju Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Di sana ada rekan Faja Lutfia dari Pesona FM yang akan melaporkan pembangunan Jalan Jengkol Tlogo rampung jadi akses baru ke kawasan Telaga Menjer. Faja, silakan laporan Anda. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Wonosobo, pembangunan Jalan Jengkol Tlogo rampung jadi akses baru ke kawasan Menjer. Pembangunan Jalan Jengkol Tlogo di Kabupaten Wonosobo telah rampung dan kini resmi dibuka untuk umum. Jalan sepanjang 1,2 km tersebut menjadi akses baru yang memperpendek jarak menuju kawasan wisata Telaga Menjer dan sekitarnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Wonosobo, Nurudin Ardianto menyampaikan bahwa pembukaan jalan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas wilayah, khususnya menuju kawasan strategis pariwisata. Menurutnya, Bupati Wonosobo berencana menggelar peresmian secara resmi setelah Hari Raya Idul Fitri. Peresmian tersebut direncanakan dikemas dalam bentuk kegiatan olahraga masyarakat seperti slow run atau fun run sebagai puncak acara sekaligus sarana memperkenalkan akses baru kepada masyarakat luas. Pembangunan jalan tersebut dilaksanakan selama 2 tahun dengan total anggaran sekitar 8 miliar rupiah, termasuk pembangunan jembatan sepanjang 12 meter yang menjadi bagian dari ruas jalan tersebut. Terkait aspek kebencanaan, yang menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo berada pada zona kerawanan longsor tingkat sedang. Kondisi ini tidak hanya terdapat di Jalan Jengkol Tlogo, tetapi juga di sejumlah wilayah lain dengan kontur tebing yang tinggi. Oleh karena itu, DPUPR terus berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan, salah satunya dengan memastikan fungsi saluran drainase tetap optimal. Namun demikian, ia menekankan bahwa upaya tersebut membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat. Ia mengajak warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air, khususnya pada musim hujan. Saluran yang tersumbat, baik oleh sampah maupun dedaunan, dinilai menjadi salah satu pemicu terjadinya longsor. Menanggapi sempat viralnya aksi pembuangan sampah di sekitar jalan yang baru selesai dibangun, Nurudin mengapresiasi respon cepat pihak kecamatan setempat. Ia berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran bersama agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga fasilitas umum yang telah dibangun. Dengan selesainya pembangunan Jalan Jengkol Tlogo, pemerintah daerah berharap infrastruktur ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi mobilitas masyarakat, pengembangan pariwisata, serta pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Wonosobo. Demikian saya Faza melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Pendengar LPPL Indonesia, kita berada di sesi ketiga pada Berita Indonesia Live edisi hari ini. Dan pada sesi ketiga ini kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama Redaktur Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, pengamat intelijen Ridwan Habib mendorong pemerintah untuk meningkatkan penggunaan alat utama sistem senjata alutsista dalam negeri oleh TNI dan Polri demi memperkuat kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Ridwan menyebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menegaskan bahwa menyediakan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri. Hal ini dikatakan Ridwan di Jakarta menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan. Dia mengatakan bahwa beberapa perusahaan milik negara telah aktif untuk memproduksi alutsista yang telah banyak dipakai berbagai instansi. Salah satu perusahaan yakni BUMN PT Pindad Persero yang telah menghasilkan berbagai varian pistol seperti G2 Combat, Magnum, dan lain-lain, serta senapan serbu seri SS atau senapan serbu 1-2 hingga model terbaru SS3 yang digunakan oleh TNI maupun Polri. Pindad menurutnya saat ini sudah meningkatkan kapasitas produksi senjatanya dengan membuat amunisi kecil. Selain senjata dan amunisi, Ridwan juga menyoroti lini produksi suhu cadang lokal untuk perawatan alutsista yang semakin menunjukkan kemajuan. Laporan khusus redaksi dan kajian untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Tanah Laut perkuat ekonomi daerah melalui kerjasama strategis dengan Jamkrindo. Informasi selengkapnya bersama Norma Riza dari Tuntung Pandang FM Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perkuat ekonomi daerah melalui kerjasama strategis dengan Jamkrindo. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perekonomian daerah dengan menjalin kerjasama strategis bersama PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang bertujuan mengoptimalkan layanan penjaminan kredit di Kabupaten Tanah Laut. Melalui dukungan Jamkrindo, pelaku usaha diharapkan dapat lebih mudah memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan sehingga mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing. Bupati Tanah Laut menyampaikan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan inklusif. Menurutnya, keberadaan Jamkrindo sebagai lembaga penjamin kredit akan menjadi solusi bagi pelaku usaha yang selama ini terkendala persyaratan permodalan. Bupati juga menyebutkan kerjasama ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pihak Jamkrindo menyatakan kesiapan untuk mendukung program-program pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam penguatan ekonomi daerah melalui skema penjaminan kredit yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Dengan terjalinnya kolaborasi ini, pemerintah Kabupaten Tanah Laut optimis dalam membuka jalan baru untuk penguatan ekonomi daerah, sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut. LPPL Radio Tuntung Pandang FM, Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dikabarkan Temanggung jadi inisiator pemulihan sekolah di Aceh Tamiang. Selengkapnya bersama Bima Prasetya, reporter RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Silakan Bima. Baik pendengar Live, Temanggung jadi inisiator pemulihan sekolah di Aceh Tamiang. Kadisdik Semangat Kami Bangkit. Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi salah satu daerah yang menginisiasi gerakan gotong royong antar pemerintah daerah untuk pemulihan pasca bencana di Aceh Tamiang. Pernyataan itu disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang, Bapak Seprianto, saat mendampingi kunjungan Bupati Temanggung, Bapak Agus Setiawan, pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026. Ia menyebut Temanggung sebagai inisiator yang mengawali proses membersihkan
kebersihan di 3 satuan pendidikan, yakni di Sekolah Dasar Negeri Pahlawan, Sekolah Dasar Negeri Upah, dan TK Pahlawan. Aksi Temanggung Peduli Aceh Tamiang diharapkan memacu semangat daerah lain untuk turut berkontribusi dalam pemulihan. Temanggung merupakan inisiator salah satu yang mengawali dan menyemangati kita. Mudah-mudahan dukungan Bupati Temanggung dan masyarakatnya menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain untuk bersama-sama bergotong royong, ujarnya. Supriyanto mengungkapkan dari total 458 sekolah di Aceh Tamiang tercatat sebanyak 389 satuan pendidikan, mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP terdampak bencana hidrometeorologi. Mayoritas sekolah tersebut mengalami kerusakan sarana prasarana yang memerlukan penanganan cepat. Hampir semua sekolah kondisinya berlumpur dan mebelernya atau furniture rusak. Tentunya perlu dukungan bersama untuk membenahi dan membersihkan agar proses pembelajaran bisa normal kembali. Bupati Agustiawan atau Agus Gondrong menjelaskan alasannya fokus menyasar sektor pendidikan. Ia menilai dalam situasi darurat bencana, pendidikan seringkali menjadi jalur sepi yang kurang mendapat perhatian cepat dibandingkan bantuan kebutuhan pokok. Bagi Agus Gondrong, membenahi gedung sekolah bukan sekadar urusan fisik, melainkan kunci utama untuk menghilangkan trauma yang dialami anak-anak pasca bencana. Ia percaya bahwa lingkungan kelas yang bersih dan layak mampu mengembalikan keceriaan serta semangat belajar siswa. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan Bima Prasetya dari RTFM sekaligus menutup jumpa kita pada sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 27 Januari 2026. Saya Martina Daudau dari LPPL Radio Seseraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mari tetap jaga kesehatan, tetap terinformasi dan selalu dukung perkembangan positif bagi negeri kita Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Persatuan bangsa.